Halo guys, kita berjumpa di channel favorit keluarga kalian, di channel Gilhar. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul God of Kokri yang dirilis tahun 1991. Film ini dibintangi oleh aktor tampan dari negeri tembok, yaitu Stephen Chow. Tanpa berlama-lama, posisikan pantat Anda udah dulu lah. Dan intro. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan seseorang yang sedang makan di sebuah kedai mie. Dia adalah Chow dan pemilik kedai yang bernama Turki. Chow yang mencicipi hidangan itu berkomentar dan mengakui dirinya sebagai dewa masakan. Setelah saling menatap dengan penjual, kita dibawa ke flashbacknya Chow. Rekam berpindah saat dia masih menjabat sebagai dewa masakan. Dia sedang menjadi juri bagi koki profesional dan dia menghina mereka. Setelah semua selesai, ternyata semua itu hanyalah settingan yang dibuat oleh Chow untuk mempertahankan gelarnya. Siang harinya, dia sedang memulai rapat berbisnis dengan rekan kerjanya, sebut saja Paman. Mereka sedang membicarakan tentang bakso yang akan dijual di pasaran. Karena baksonya kurang kenyal, dia menghina Paman. Setelah rapat selesai, dia dicegat oleh seorang yang ingin bekerja dengan Chow, yaitu Bultong. Chow yang sombong menyuruh Bultong jika ingin bekerja dia harus comli terlebih dahulu. Dan dia melakukannya sampai dia diterima. Scene berpindah kepada Bultong yang sedang mengantarkan minuman ke Chow. Namun, dia melakukan kesalahan, yaitu memecahkan amer yang akan diminum oleh Chow. Dan dia terlihat seperti sabar, ternyata dia menghina Bultong. Keesokan harinya, Chow mulai membuka cabang baru tokonya. Saat dibuka, Bultong memberitahu bahwa ada fans yang mencarinya, dan ternyata setelah mereka mereview makanan yang akan dirilis, ternyata Bultong dan Paman mengkhianati dia dengan cara dia membongkar bahwa Chow bukanlah dewa masakan yang sebenarnya di mata semua orang dan media. Hingga akhirnya dia pun ditangkap oleh polisi dengan tuduhan penipuan. Semua gelar dan poster Chow mulai digantikan oleh Bultong, dan itulah awal kehancuran sang dewa masakan. Scene kembali kepada Chow. Dia sedang makan di kedai, dipukuli oleh preman di sana dengan alasan menghalangi jalan. Dan dia pun tergeletak di sebuah gang. Setelah sadar, Chow diberi makan oleh Turki. Sampai saat dia ditarik karena perselisihan antara pemilik kedai dengan saingannya karena berebut resep masakan. Sebut saja Asep. Berarti Tuan Crab dan Plankton terinspirasi dari sini dong. Mereka memperebutkan antara daging sapi dengan udang kecing. Chow berbicara di antara kerumunan bahwa menu itu tidak bisa disatukan. Setelah Asep geram, mereka mencari sumber dari suara itu dan Chow ketahuan. Saat Chow akan dihukum, Turki membelanya lagi, dan akhirnya Turki berhasil mendesak Asep dan akhirnya dia pergi. Singkat cerita, mereka bertiga menjadi akrab karena bakso yang elastis dan lezat. Saking lezatnya, Asep sampai berhalusinasi. Akhirnya mereka memutuskan akan menjualnya dengan menggunakan rencana Chow karena dia berpengalaman dalam berbisnis. Mereka sepakat untuk mendirikan sebuah kedai. Awalnya tuku mereka sepi karena harganya yang sangat mahal. Setelah menurunkan harga dan sampai pada titik gratis, mulai ada orang yang mencobanya, yaitu suster dari sebuah rumah sakit. Saat suster itu hendak mencobanya, dia dipanggil oleh atasannya karena tagihan laporan. Dan akhirnya dia meninggalkan makanan itu di troli pengantar makanan untuk pasien. Saat dia kembali, ternyata makanannya telah disajikan kepada pasien. Setelah Chow dan timnya merasa putus asa, datanglah suster itu dan membawa semua pasien dari rumah sakit tersebut. Mereka langsung menyerbu restoran itu karena dikira gratis. Saat merasa kedai itu mulai ramai, Chow menaikkan kembali semua harganya. Disitulah bisnis Chow mulai meningkat drastis dan media mulai meliputnya. Chow memperlihatkan bahwa bakso itu sangat enak, sehingga
membuat mereka yang memakannya menjadi seperti Iron Man. Dan dia juga memperlihatkan bahwa bakso itu sangat kenyal sehingga bisa dipakai sebagai bola pingpong. Dan berita itu mulai terdengar di telinga Paman. Suatu hari, Chow akan mengembangkan usahanya dan dia mulai berhutang kepada bank, namun ditolak karena usaha yang sebelumnya bangkrut. Lalu anak buah Chow menyodorkan bakso kepada kreditur itu meskipun sedikit memaksa. Dan akhirnya dia menyetujuinya. Singkat cerita, Chow mulai sukses dengan usaha barunya dan bertemu kembali dengan Paman. Mereka berbicara karena Chow ingin merebut kembali posisinya dengan cara dia mengikuti kompetisi memasak untuk bulan depan. Setelah perdebatan yang serius, Turki membuat keributan dengan memukul Paman. Chow melerainya dan dia membawanya ke toilet. Turki yang masih emosi itu ingin membuat keributan lagi, namun Chow mengetahuinya. Setelah selesai, mereka mulai merayakan keberhasilan usaha mereka, namun Turki tidak datang. Setelah berbincang, si gendut ini menceritakan kenapa Turki bisa mendapat luka wajah seperti itu. Ternyata, dia adalah salah satu fans fanatik dari Chow dan dia marah ketika geng Kwan merobek sebuah bendera. Ternyata, itu adalah bendera Chow. Dan berakhir Turki yang mendapat luka codet di wajahnya. Lalu tidak lama datanglah Turki dan dengan wajah yang manja dan saya dibuat geli olehnya, dia ingin menemani Chow berlatih di akademi masakan. Namun Chow menolak dan kabur. Siang harinya, Chow sedang menelpon temannya karena tempat yang dituju tidak ada di sana. Dan temannya menyuruh dia untuk kembali saja karena tidak ada Mbak Turki di sini dan dia menghilang sejak Chow pergi ke Cina. Ternyata Turki menghilang karena mengikuti Chow dan dia ingin meminta gambar hati kepada Chow, namun dia menolaknya dan akhirnya berdebat. Setelah sekian lama, datanglah seorang dan membawa pistol dan dia ingin menembak Chow. Namun dia dilindungi oleh Turki dan akhirnya Turki yang tertembak. Lalu Chow melarikan diri dengan menumpang sebuah truk. Dan sampailah dia di sebuah kuil Shaolin. Setelah dia dirawat, dia ingin bergegas pergi, tetapi dihadang oleh pendekar Shaolin dan akhirnya dipukuli. Dan kejadian itu selalu diulang karena Chow selalu mencoba kabur dari sana. Setelah beberapa lama, akhirnya Chow mulai mengerti bahwa ternyata akademi masakan itu hanyalah dapur kuil Shaolin. Dan dia belajar masak di sana. Lalu scene berganti. Setelah 1 bulan berlalu, dia datang ke turnamen itu dengan ditemani oleh seorang biksu. Dia adalah gurunya Chow. Setelah mereka saling menatap, mereka memulai pertandingan. Hingga waktu tersisa 2 menit. Paman berbuat curang dengan cara dia meledakkan panci yang dibuat masak oleh Chow. Dengan waktu 2 menit itu, dia bertanya kepada biksu. Lalu dia mulai memasaknya. Biksu itu menceritakan bahwa Chow yang berambut putih karena dia bersedih seharian karena dia menyesal telah menolak Turki. Setelah waktu habis, juri mencicipi masakan mereka dan sebenarnya Chow lah yang menjadi pemenangnya. Tetapi karena juri itu dalam kondisi terdesak karena Paman mengancamnya, maka dia menyatakan Bultong sebagai pemenangnya. Saat hadiah akan diberikan kepada Bultong, Chow berkata setiap orang bisa menjadi dewa masakan. Lalu datanglah Dewi Kuan Yin dan mengatakan bahwa Chow adalah malaikat yang menjadi koki masak di kayangan dan dia mengembalikan wujudnya. Di samping itu, Paman yang juga dikembalikan wujudnya karena sifat liarnya. Singkat cerita, saat malam Natal, Chow dan Turki dipertemukan dan katanya Turki operasi plastik untuk menjadi cantik.
tapi kok sama aja ya? Dan cerita pun tamat. Ya, itu dia filmnya, membuat otak saya yang biasa ini menjadi tetap biasa aja sih. Oke, sekian dari saya. Jika kalian suka, tekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih.